Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Senang bisa menyapa saudara dalam situasi seperti ini. Walaupun dalam situasi suasana santai saat ini, kami sedang ada dalam suasana berekreasi saudara. Namun saya rindu dalam situasi ini saudara pun dapat menikmati sukacita Tuhan pada saat ini. Sebelum kita memulainya saudara, saya ingin membagikan inspirasi rohani bagi saudara di suasana yang indah ini. Saya ingin berdoa dulu terlebih dahulu untuk saudara. Tuhan Yesus, berkatilah kami pada saat ini menikmati sukacita ini. Berkati umat-Mu dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin berbagi cerita inspirasi untuk saudara. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 19 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 saudara, maksud saya, Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan masa depan yang penuh dengan harapan, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari sambil kita jalan saudara, kita menikmati semua ini. Saya ingin membagikan sebuah cerita untuk saudara saat ini. Ada seorang ibu yang mempunyai anak perempuan kecil. Pada suatu saat saudara, ibu ini membawa anak kecil ini untuk berbelanja ke tempat pembelanjaan saudara. Boleh dikatakan ke supermarket. Pada saat itu anak ini sedang berulang tahun. Lalu ibu ini ingin memberikan hadiah kepada anaknya. Diajaknya lah putrinya ini ke tempat perbelanjaan itu. Lalu ketika mereka sampai di sana, tiba-tiba putrinya ini saudara melihat ke sebuah etalase di sebuah toko di tempat perbelanjaan itu. Lalu dia berkata, "Mak, aku mau kalung yang ini." Kebetulan dia lihat ada sebuah kalung yang menurut dia begitu indah. Lalu dia katakan, "Mak, aku mau kalung ini." Lalu ibunya katakan, "Tapi nak, aku mau membelikan hadiah yang terbaik nanti bagimu. Mari kita coba lihat di tempat yang lain." Tetapi saudara, anak itu katakan, "Tidak mak, aku mau yang ini saja. Aku suka ini, cantik mak," katanya. Lalu saudara, karena ibu ini ingin memberikan yang terbaik kepada putrinya, lalu dia membelikan kalung itu untuk putrinya saudara. Begitu senangnya hati putrinya ini saudara, menerima pemberian ibunya itu. Dipakainya setiap saat, ditunjukkannya kepada semua teman-temannya yang bersama dengan dia ketika bermain. Dikatakan, "Ini dibelikan ibuku untukku." Tetapi saudara, tidak berapa lama ibu tersebut sakit saudara, dan akhirnya meninggal dunia. Melihat itu saudara, betapa sedih hati putrinya ini. Dia menangis dan menangis saudara. Dia tidak bisa menerima kenyataan itu karena dia merasa ibunya itu begitu baik baginya. Baru saja ibunya memberikan dia hadiah yang sangat istimewa di hari ulang tahunnya saudara. Lalu dia begitu menangis dan dia katakan, "Tuhan, kenapa engkau mengambil ibuku?" Tetapi seiring dengan waktu berjalan saudara, anak ini mulai berdamai dengan keadaan itu. Lalu dia mulai bangkit kembali saudara. Tetapi kalung pemberian ibunya selalu dipakainya. Dia begitu senang dan bersemangat setiap memakai kalung itu, karena dia selalu diingatkan kepada ibunya yang baik hati itu saudara. Waktu terus berjalan saudara, seiring berjalannya waktu, anak ini bertumbuh besar dan mulai dewasa. Suatu saat ayahnya mendekati dia dan berkata, "Nak, aku ingin tanya untukmu sayang. Apakah kamu mencintai Bapak? Apakah kamu sayang sama Bapak?" Lalu anak ini langsung memeluk bapaknya, "Pak, kenapa banyak Bapak bertanya seperti itu? Aku sangat mencintaimu Pak. Jangan tanya gitu lagi Pak." Dikatakan seperti itu saudara. "Kalau begitu nak, satu permintaan Bapak, berikanlah kalung yang dibeli mamamu itu kepadaku," katanya. Mendengar itu saudara, anak itu begitu terpukul hatinya. Dia begitu sedih saudara, dia menangis. Dia masuk di kamar,
dan katakan, "Bapak kejam. Masa Bapak meminta kalung yang diberikan oleh Mama, satu-satunya pemberian Mama yang sangat saya sayangi dan sukai?" Terus begitu saudara. Sampai suatu saat saudara, bapaknya ini lagi kembali berkata, "Anakku sayang, apakah engkau mencintai Bapak?" Dia sudah semakin besar saudara. Dikatakan, "Pak, jangan tanya begitu lagi Pak. Aku sangat mencintai Bapak," katanya. "Kalau begitu nak, berikanlah kalung pemberian mamamu itu kepadaku." Lalu saudara, karena memang dia sudah mulai dewasa saudara, sudah mulai berpikir, lalu dia katakan, "Oke lah Pak, kalau begitu." Diambilnya kalung itu saudara, diberikan kepada bapaknya. Tetapi saudara, dia begitu kaget setelah dia memberikan kalung itu. Bapaknya mengambil satu kotak kecil dari kantongnya saudara, diberikanlah kepada putrinya. "Ini untukmu nak, ganti kalung yang kau berikan." Lalu saudara, ketika putri ini, anak ini membuka kalung itu saudara, dia begitu kaget. Karena ternyata di dalam kalung itu saudara, di dalam kotak kecil itu ada kalung yang baru, yang warnanya begitu mengkilat. Dia kaget dan bertanya, "Pak, apa arti semua ini?" Lalu saudara, bapaknya mulai menjelaskan, "Begini nak, dulu waktu ibumu masih hidup, dia berbisik kepada bapak, katakan, 'Aku telah membelikan kalung kepada putri kita. Saya melihat dia begitu senang. Tetapi saya ingin menyampaikan kepadamu bahwa kalung itu adalah imitasi. Tolong kamu perhatikan itu. Kamu harus mengganti kalung itu nanti dengan yang asli. Itu pesan mamamu dari dulu kepada saya. Sehingga sebenarnya aku sudah lama ingin mengganti ini. Tetapi karena kamu tidak mau memberikan kalung itu kepadaku, maka tertahanlah ini nak. Sekarang syukurlah engkau telah mau memberikan kalung itu kepada Bapak. Ini untukmu sayang." Ketika anak ini melihat ketulusan hati bapaknya, dia menangis begitu rupa. "Pak, kenapa Bapak menahan ini begitu lama? Kenapa tidak memberitahukannya kepada saya selama ini?" Lalu dikatakan, "Bukan tidak mau nak, tetapi karena kau belum ikhlas memberikan kalung imitasi itu kepadaku, aku tidak mungkin memberikan ini karena engkau tidak akan menghargainya nanti." Lalu dia menangis, "Pak, aku mencintaimu. Kalau aku tahu begini, aku tidak mungkin menangis dan bersedih begitu lama." Itulah yang dikatakan saudara. Apa yang ingin kita lihat dari cerita itu saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajarlah bahwa Tuhan katakan, "Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan kecelakaan." Ketika Tuhan merancangkan sesuatu kepada kita, mungkin rancangan Tuhan sulit untuk kita mengerti, sulit untuk kita pahami. Bahkan mungkin kita tidak akan bisa menerima apa yang dirancangkan Tuhan itu kepada kita. Tetapi saya ingin mengatakan kepada kita saudara, marilah kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Beri hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dengan pertolongan Tuhan, kita akan dinyatakan rencana-rencana yang terindah, yang sesungguhnya Tuhan sudah siapkan itu bagi setiap kita. Oleh karena itu saudara, di kesempatan yang indah ini, saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan bertanya kepada kita saat ini, apakah engkau mengasihiku? Kalau engkau mengasihi Tuhan, berikan hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan buat yang terindah dalam kehidupanmu. Maka Tuhan akan buat sukacita yang besar dalam hidupmu. Sehingga engkau tidak akan menangisi hidup ini lagi. Engkau tidak akan bersedih lagi dalam hidup ini. Engkau akan melihat bahwa benar, bahwa sesungguhnya semua rancangan Tuhan itu damai sejahtera dan sukacita bagi kita. Karena Tuhan menolong saudara pada kesempatan ini. Inilah perenungan yang saya sampaikan kepada saudara dalam kesempatan ini. Kiranya bisa membantu saudara untuk bangkit, bahwa tidak selamanya kehidupan ini membuat kita harus bersedih. Ketika kita mau menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, Tuhan akan membantu kita untuk selalu hidup dengan sukacita dan semangat yang baru dari Dia. Tuhan memberkati saudara. Apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, Tuhan menuntun dan menolong saudara. Tuhan memberkati. Dimanapun saudara mendengarkan renungan ini, diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah memberkati kami dengan renungan inspirasi ini. Berkatilah setiap kami, berkati umat-Mu dimanapun. Teguhkan hati mereka untuk mengerti rencana-Mu dalam hidup mereka hari ini. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, terima kasih untuk kesempatan ini saudara bisa mendengar. Saya ini ada di lokasi persawahan dari keluarga Amang Simanjuntak, anggota jemaat GKPI, jemaat khusus Horisan. Ini sangat menyenangkan saudara. Sehingga kita doakan Tuhan berikan kita kesempatan bertemu di waktu-waktu yang lain. Tuhan memberkati saudara semua. Shalom saudara. Shalom, Tuhan